Sebagai orang tua, kira-kira pandangan dan pikiran Mbah Gatot itu seperti apa gitu? Karena netizen itu sebenarnya menuntut gitu, Mbah. Bisa nggak sih sebenarnya sanad itu dibuktikan secara ilmiah begitu? Bagaimana Mbah Gatot merespon hal itu? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu atau mengurai itu, lebih dulu harus kita tarik ke belakang. Jadi sejarah masuknya bangsa-bangsa ke Nusantara, khususnya ke Jawa ya, yang membawa paham ketuhanannya. Itu jadi mulai dari India, Indo-Buddha, Islam dari Arab, terus mungkin juga termasuk Nasrani dari Eropa. Tapi kalau sudah menyangkut ulama-ulama Muslim, Islam dari telah Rasulullah yang sekarang ini banyak diperbincangkan, ya kita akhirnya yang dari Arab ini yang banyak konsentrasinya ke situ, awal masuknya ke tanah Jawa khususnya. Yang pertama, apa tujuannya, tujuan pokoknya, itu dilihat dari sejarah kan itu, dari sejarah. Jadi di situ memang semua bangsa-bangsa dari Cina, India, Arab, termasuk dari Eropa datang ke sini itu yang tercatat dalam sejarah itu mencari nafkah, karena di tanah kelahiran mereka kurang menjamin, sedangkan di Nusantara ini, terutama di Jawa, itu sangat menjamin pangan itu. Jadi bagaimanapun juga itu yang menjadi daya tarik. Tidak semata-mata terus tahu bagaimana itu Pulau Jawa, Nusantara, terus ini harus disebarkan di sana. Sepertinya tidak semata-mata seperti itu. Kenapa tidak ke Thailand? Kenapa tidak ke Laos, Kamboja? Kan tanahnya kurang menjamin. Kurang menjamin. Nah, jadi itu yang menjadi daya tarik. Nah, tentang perkembangannya sampai menyebarkan paham keagamaan di sini itu kan belakangan. Setelah tujuan pokoknya itu, ini yang perlu difahami betul tentang tujuan pokok itu. Loh, kalau memang semata-mata memang berdakwah itu ya memang harus kita akui. Jadi datang ke sana itu memang diperintahkan oleh pemerintahan, misalnya Yaman, Arab Saudi, misalnya dari Iran, Irak itu ya tidak apa-apa. Tapi sejarah apakah begitu? Dalam catatan sejarah itu. Nah, setelah itu perkembangannya di sini. Di sini ada, kalau Eropa jelas menjajah wilayah, wilayah akhirnya mengeruk sumber daya alam. Tapi yang seperti Cina, Arab, India itu kan tidak menjajah secara wilayah. Tapi apa maksudnya ini? Nah, itu akhirnya kelihatan kan dari sejarah itu, cerita itu. Terus sampai mulai dari awal masuk, yang kalau kita perhitungkan itu kalau dari Arab, Islam, itu justru dimulai zaman-zaman ya akhir Majapahit yang banyak datang itu, sampai mendekati proklamasi kemerdekaan. Nah, lantas di situ sudah menjelang proklamasi sudah berdiri lembaga-lembaga kemasyarakatan ya, seperti keagamaan. Nah, sehingga pada saat kita bergerak untuk berjuang memerdekakan bangsa ini, muncul itu, sehingga Bung Karno sendiri dengan rekan-rekannya perlu menaruh semua kekuatan itu secara seimbang, karena semua berjuang untuk kemerdekaan. Nah, ini perkembangan itu perlu kita amati. Nah, sampai akhirnya zaman kemerdekaan ini. Nah, itu kan terbaca. Kalau di Islam itu peran Wali Songo. Nah, siapakah Wali Songo itu? Ini kan masing-masing juga
tidak jelas betul. Iya. Apakah asli orang Nusantara atau orang Jawa? Ada juga yang mengatakan dari Cina, ada yang mengatakan dari Persia, dari Arab. Ini kan masih belum ada penelitian yang jelas, Nah, apa campuran? Nah ini. Nah, terus apakah ulama-ulama yang penyebar agama yang sukses di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa, apakah beliau itu berdarah Arab ataukah asli Indonesia? Nah ini seperti Wali Songo aja. Kalau lihat Sunan Kalijogo, ini rupanya jelas Jawa. Ngampel, Gunung Jati, Kudus, Muria, ya, Malik Ibrahim, ini juga campuran. Sehingga dari sejarawan Islam di Indonesia, rupanya masih tidak satu paham. Nah, terus pada akhir-akhir ini muncul kelompok-kelompok ulama itu yang mengaku dirinya sebagai turunan Rasulullah, sehingga menempatkan dirinya di atas seperti itu. Nah ini timbul perlawanan kan dari ulama-ulama atau kelompok-kelompok Muslim yang merasa mengawali dan akhirnya sukses menyebarkan agama itu. Ini yang akhirnya terjadi kegoncangan di dalam kehidupan beragama itu. Nah, kalau dulu Habib ya itu tidak umum. Ini munculnya populernya istilah Habib ini pada tahun-tahun 80-an, 1980, di mana pemerintah Pak Harto waktu itu memperkuat ini Golkarnya ini, banyak merangkul itu Habib itu. Yeah. Ini sehingga posisinya waktu itu bagus untuk kampanye Golkar. Nah, setelah itu teredam. Nah, munculnya yang sekarang ini, apakah ini orang pendatang baru atau orang lama yang muncul mengelompok? Nah ini, ini ada berhadapan dengan ulama-ulama yang umum kita kenal sekarang ini. Nah ini, apakah pendatang baru atau mengelompok? Nah, terus kedua tentang berpakaian yang putih, jubah ya. Jubah. Dulu itu banyak ulama yang berpakaian itu. Itu pun kalau tahun-tahun 60, 70, 80 itu hanya dipakai pada saat Jumatan. Orang tertentu, tidak semua. Paling banyak kalau 5 sudah banyak. Iya. Sudah banyak orang yang berpakaian itu. Nah sekarang ini justru muncul kelompok tidak sholat pun, jalan-jalan pun berpakaian seperti itu. Nah, sehingga masyarakat ini akhirnya ya bukan bingung ya, ini apa sih, ini kelompok apa? Gitu. Nah mereka mengaku turunan Rasulullah yang merasa lebih tinggi. Lantas timbullah ketersinggungan ya, dari turun-turun dari para wali Songo yang sekarang banyak menjadi ulama-ulama, sehingga sampai terjadi tes DNA. Nah ini tidak tahu apakah kelanjutannya dan apakah itu diperlukan di masyarakat itu. Apa masyarakat itu perlu memahami dan membedakan ini turunan Rasulullah, ini bukan, apa perlu begitu masyarakat ini? Kan rupanya masyarakat sudah sampai ke situ kan? Nggak sampai ke situ. Tapi kalau beberapa kiai lokal memang mereka banyak yang tidak terima sih Mbah. Jadi artinya gini, mereka itu kan datang ke sini cari makan gitu kan. Terus kemudian seolah-olah kita ini dianggap sebagai budak mereka gitu. Sampai mengultimatum pemuda-pemuda Jawa, pemuda-pemuda Sunda, Bali, Sulawesi, Kalimantan tetap harus kemudian menggunakan ajaran-ajaran lokal sentrisnya gitu. Jangan kemudian kita mau dibodohi, kan banyak gitu. Tuh namanya ceramah-ceramah yang seperti itu akhir-akhir ini di media sosial gitu. Nah,
sekali lagi kalau menurut Mbah Gatot gitu, kita sebagai orang Nusantara melihat fenomena yang seperti itu, posisinya yang paling pas, yang paling tepat bagaimana, Mbak? Itu begini, semacam apa ya, tese, antitese, sintese kan ya. Jadi katakanlah para ulama yang merasa, yang akhir-akhir ini muncul, merasa turunan Rasulullah dan lebih berwenang, lebih harus dihormati dan sebagainya, dan ulama lama, turunan lama. Jadi usia muda tapi keturunan ulama yang lama, Wali Songo, seperti berhadapan. Nah, terus akhirnya tese, antitese, sintesenya muncul. Nah, kemunculan ini bisa terus menoleh kepada lokal. Loh, kok begini? Ya, tadinya Islam perkembangannya tidak boleh begitu, tidak boleh beda-bedakan. Ya, sedangkan perkembangan Islam di luar ya, seperti ada kelompok khilafah, ada Sunni Syiah dan sebagainya, itu di sini kan ada permasalahan. Ya. Dan ini justru tajam permasalahan ini, sehingga masyarakat lokal ini otomatis nolehnya kepada ajaran lokal. Karena apa? Karena mereka di dalam semacam apa debat, apa dialog, apa diskusi itu kan muncul tentang masing-masing kelemahannya itu bermunculan, sehingga mengundang orang awam menjadi loh kok begini ternyata ceritanya itu. Kadang-kadang gitu lah, Iya. itu menjadi tahu, gitu loh. Yang tadinya tidak tahu dan tidak peduli, yang penting Islam gitu aja. Iya, iya. Ada seperti ini, lah ini. Justru malah membuka. Iya, Oke. membuka apa ya, yang kelemahan-kelemahannya sendiri. Ini. Bahkan misal kayak ceramahnya Habib Bahar bin Smith misalnya ya. Oh, Indonesia itu katanya bisa merdeka itu karena jasa leluhur-leluhurnya dia gitu, para habaib-habaib dulu yang berkontribusi terhadap kemerdekaan gitu, satu gitu. Habib siapa lagi ya, Novel atau siapa gitu, bilang sebuah negara akan hancur, tidak akan bisa maju jika tidak bisa menghargai Habib-Habib yang ada di negara itu gitu. Tapi jika bisa menghargai Habib-Habib, memuliakan Habib-Habib, maka negara itu pasti maju karena didoakan oleh kakeknya Habib-Habib itu tadi, Rasulullah itu tadi gitu. Ini pernyataan seperti ini menurut Mbah Gatot bagaimana? Begini, jadi pertama ya, sekarang negara atau bangsa yang penganut mayoritas Islam atau ya hampir semuanya Islam itu negara Arab. Saya kira bangsa atau negara yang bukan Arab tapi mayoritas itu Islam itu hanya Indonesia, Brunei dan Malaysia. Demikian juga Kristen ya, itu yang mayoritas Kristen tapi bukan orang Eropa, Filipina dan Timur Leste. Lainnya kan enggak. Jadi di Asia ini ya, Asia Timur enggak, hanya dua itu yang mayoritas Islam, Indonesia, Brunei dan Malaysia. Nah, akhirnya yang Nasrani ini yang dijajah Spanyol ya, itu Filipina. Ini Katolik dasar itu. Yang Portugis, Timor Leste, Protestan. Ini. Lainnya kan enggak. India, jajah Inggris enggak. Jadi yang dijajah Belanda itu tidak peduli dengan agama. Jajahan Inggris dan Belanda tidak peduli. Kecuali yang peduli agama itu Spanyol, Portugis, Jerman. Jajah Inggris dan Belanda tidak urusan agama, dilepaskan, tergantung masyarakat. Itu yang terjadi kan di dalam penjajahan ini. Nah, itu. Lantas demikian merdeka, nah, kan di situ seperti halnya ya. Kita harus yang kedua yang harus kita sadari bahwa bangsa Arab, India ya, dan Eropa ini satu ras Kaukasuit, gede dukur ireng dawa bunuh bulu. Nah, yang dimana mereka itu selalu membawa paham agamanya
tiap kali keluar. India, Arab, Eropa. Tapi bangsa Asia Timur, Asia, enggak pernah Cina itu menyebarkan agama Konghucu atau tahu ke ras lain selain Cina, ada. Tidak ada Jepang itu mengajarkan Shinto ke selain orang Jepang. Tidak ada orang Jawa mengajarkan kejawen pada orang lain selain orang Jawa sendiri dan seterusnya. Kan itu yang terjadi. Nah ini di satu sisi kita bangsa yang terbuka, Bang, ya. Jadi tidak permasalahkan. Di sisi yang lain, kadang-kadang suasana itu memunculkan sesuatu sehingga menjadi kita berpikir. Kan itu yang terjadi. Gitu. Nah, kemudian gini, Mbah Gatot. Kalau misalnya gitu ya, keturunan Nabi gitu, menurut Mbah Gatot, jika memang keturunan Nabi itu asli gitu, dia akan cinta sama duniawi nggak sih? Karena kritik dari beberapa kiai lokal, keturunan Nabi, orang yang ngaku sebagai sanadnya langsung ke Rasulullah, yang di Indonesia ini, itu terbukti banyak sekali kemudian yang dia masih kelihatan, ini agak subjektif gitu, cinta duniawi banget gitu. Jual air doa, koleksi mobil mewah, banyak, terus perilakunya gak karu-karuan, di dalam pengajian ceramah sambil bawa parang, di bandara bawa parang, nggak ada polisi yang berani larang dan seterusnya. Nah, kayak gitu bagaimana, Mbah Gatot? Itu sejak saya masih muda itu pro kontra bahwa seorang aktivis agama dalam hal ini Islam ya itu sudah berdihentikanlah duniawi itu. Di satu sisi justru harus kaya, karena wali itu harus kaya, ulama itu harus kaya, itu ada kepahaman begitu dari masyarakat. Nah, sehingga terjadi dua-duanya. Nah, lantas yang menarik tadi kan yang ditanyakan tadi kan juga mengenai turunan Nabi Rasulullah. Kalau menurut pemikiran saya pribadi ya berbeda antara Nabi Muhammad Rasulullah ini dengan keturunannya berbeda. Iya, karena ini pilihan itu lepas tidak pada turun. Sebentar, artinya bisa jadi meskipun itu adalah turunan gitu, bisa jadi dia juga zalim gitu, beda sama Muhammad gitu. Iya, harus dibedakan. Iya, Nabi pertama yang tertinggi di kalangan Islam itu Nabi Rasul ini. Kedua anaknya atau nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, karena istimewa, Nabi itu istimewa. Dia nggak dipilih gitu, turunannya nggak dipilih gitu, maksudnya ya Mbak ya? Iya, jadi memang ditunjuk betul oleh Allah itu, jadi beda dengan keturunannya. Berarti yang ngaku keturunan itu sebenarnya nggak perlu dimuliakan, dia sama seperti kita. Iya, sama dengan kita. Nggak perlu kita rebutan air ludahnya gitu, nggak perlu ya? Sama dengan kita, jadi manusia biasa. Yang istimewa itu hanya Rasulullah ini. Kalau kita sudah menganggap turunannya itu hebat, loh sampai berapa banyak? Nah, kita ini nomor piro. Oke, menarik. Jadi sepertinya justru merendahkan Rasulullah sendiri kalau turunan mengatakan demikian tuh. Jangankan sekarang Nabi Rasul ya, presiden aja. Anaknya Bung Karno Parto, ya manusia biasa. Iya, tidak harus jadi presiden. Kalau menjadi pilihan ngono ya, kan gitu. Itu contoh kecilnya di situ. Itu padahal presiden ya, Pak ya. Iya. Nah, atas yang kedua tadi yang ditanyakan kan mengenai perjuangan memerdekakan bangsa ini. Apakah mereka itu berperan? Nah, ini dari sejarah itu kelihatan. Kalau awal masuk terus berkembang, nah ini masih sulit dideteksi. Nah, sekarang menjelang proklamasi, nah ini, jadi pada tahun 1908 Budi Utomo Kebangkitan Nasional. Bila kita baca, tidak ada di situ nama orang-orang Arab. Kalau nama Islam ada, ya. Tapi apakah orang tokoh-tokoh Arab ikut di dalamnya? Sepertinya tidak ada. Nah, Budi Utomo, terus itu lahirnya partai-partai PNI, sampai partai Islam sendiri, Haji Umar Said Cokro Minoto.
sama Hudi. Ya jamaah dahlan, tidak ada kan hubungannya ini orang Arab dan tipenya tipe Jawa, bukan tipe Arab. Dan terus sampai saat itu sampai pecah, hitam dan merah dan putih. Ini pun juga nama-namanya itu dari tipe profilnya kalau di dalam foto-foto itu juga bukan untuk profil Arab, kan gitu. Nah, sampai akhirnya proklamasi. Nah, proklamasi ini, setelah proklamasi kan ada revolusi, perang 10 November, perang Bandung Lautan Api, terus perang lagi Clash Belanda pertama, agresi kedua. Ini nama-nama itu tidak ada. Tipe-tipe Arab tidak ada. Oh, nggak ada ya? Ya kalau mungkin ikut-ikutan mungkin bisa, tapi kalau tokoh kok tidak ada. Nggak ada ya? Cina pun begitu. Oke. Cina pun begitu. Juga waktu perang fisik ya dan perang diplomatis, perjanjian mulai Renville, perjanjian Linggarjati, Renville, terus perjanjian Rumloyen sampai KMB. Ini juga tidak diikuti oleh tokoh-tokoh yang bertipe Arab atau lain-lainnya. Berarti statement-statement seperti itu di dalam pengajian-pengajian dan ceramahnya mereka mengatakan bahwa leluhur kami, habaib-habaib dulu berkontribusi menentukan kemerdekaan bangsa ini gitu. Itu bisa jadi adalah statement ya subjektivitas mereka untuk melegitimasi supaya kemudian komunitasnya itu di Indonesia benar-benar dihargai, dimuliakan seperti awal masuknya mereka datang ke sini untuk cari nafkah. Berarti bisa saja seperti itu motivasinya. Iya, bisa. Jadi sebaiknya ya mereka kalau agama tidak perlu dikait-kaitkan seperti itu kan ya. Itu sebab jelas bahwa dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu memang terdorong oleh karena rumah saya dijajah orang, bahasa lain kan itu. Nah, tentang jihad itu yang lain.